Saya senang membaca ayat ini dan saya tidak ngerti kalau ayat ini diterapkan hari ini, apakah kita sebagai hamba Tuhan, para gembala, para pengusaha, orang percaya bisa melakukannya? Belum tentu saya rasa. Karena Alkitab ngomongkan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya apa? Kalau hati kita berada, kalau harta kita berada, berarti hati kita berada. Artinya hati kita itu terlalu nempel dengan uang. Di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Berarti hatinya selalu melekat dengan keuangan. Tapi kalau ayat ini benar-benar dipraktekkan hari ini, apakah semua orang bisa melakukannya? Saya rasa belum tentu. Apalagi hamba Tuhan yang tamak. Apa mau hidup susah dalam kondisi seperti ini? Demi jemaat, demi orang susah? Belum tentu. Karena kecenderungan semua manusia itu egois. Pingin dirinya sendiri hidup mewah, hidup layak. Itu memang haknya. Tapi belum tentu kalau kita fokuskan pada seperti itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya memang layak orang bekerja dapat hasilnya untuk kepentingan dirinya sendiri, oke lah. Tapi dari rupiah atau dari semua berkat yang kita terima itu pasti ada bagian untuk orang lain yang harus kita kerjakan. Nah, kita itu harus memiliki hati yang benar-benar murah hati. Jangan memiliki hati yang tamak. Jadi hamba Tuhan pun juga nggak boleh menjadi hamba Tuhan yang tamak. Nanti kalau fokusnya pada orientasinya kepada uang, terus hatinya tetap larinya melenceng. Kalau melayani tujuannya dapat duit. Kalau khotbah tujuannya untuk dapat duit. Kalau ngonselingin orang tujuannya untuk dapat duit. Jadi komersil. Jadi apa bedanya kita dengan motivator? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia yang ngejar uang? Kita ini orang harus punya nilai yang berbeda dengan orang dunia. Harusnya lebih mulia, harusnya lebih luhur di mata Tuhan. Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus itu kalau tanya selalu dijawab dengan dalam. Karena hikmat dan pengertiannya luar biasa sekali. Saya jadi ingat tentang imam yang datang sambil sembunyi-sembunyi datang kepada Yesus. Tentang lahir baru. Tapi Yesus jawabnya berbeda. Seringkali kita itu nangkep apa yang Tuhan mau itu berbeda dengan isi hati Tuhan. Kita nangkepnya yang kelihatan, yang fisik, yang daging, yang duniawi. Tapi Tuhan selalu ngomong perkara rohani. Ketika orang suruh lahir baru, dipikirnya lahir dari rahim ibunya. Selalu seperti itu. Ketika Yesus sering kali ngomong dengan murid-muridnya, juga sering ditanggepin secara yang duniawi. Makanya kalau kita ini mau ngerti Tuhan, kita memiliki cara pikir duniawi itu kita nggak akan nyampe. Kita nggak akan pernah ketemu dengan ritme kerja Tuhan. Selama kita ini menjadi orang percaya, kalau masih memakai pola pikir duniawi, cara pandang duniawi, untuk ngerti firman, akhirnya ngawur. Karena apa? Tuhan itu selalu ngomong yang dalam. Tuhan tuh maunya itu fokusnya itu ke perkara kekekalan. Tetapi yang kita kejar adalah sifatnya materi, duniawi, yang fana. Ini yang kita harus selaraskan. Kalau kita mau berjalan seperti yang Tuhan mau, kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita itu harus menyelaraskan frekuensi pola pikir cara pandang kita itu mesti pakai frekuensinya kerajaan Allah, bukan pakai frekuensi kehidupan kita sendiri. Makanya banyak orang ngupas firman dengan frekuensi otaknya sendiri, bukan frekuensi kerajaan Allah. Tujuannya apa? Nyerang orang lain, merendahkan orang lain, berdebat dengan orang lain. Buat apa? Firman bukan untuk diperdebatkan, firman untuk dihidupin, untuk dilakukan. Amin. 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah mana?" kata Tuhan Yesus. Dia ngomong, "Kalau kamu mau hidup, ya kamu harus turuti segala perintah Allah." Terus kata anak muda itu ngomong begini, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" kata Yesus. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ngomong-ngomong, ini kita harus lakukan loh. Jangan membunuh. Hari ini membunuh itu tidak perlu pakai pedang. Kalau kita benci, kita melemahkan orang lain, kita nyerang pribadi orang lain, merendahkan, begitu rupa kita sudah membunuh pengharapannya,
Bahkan kalau orang membenci sama dengan seorang pembunuh manusia. Di 1 Yohanes 3:15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Bunuh nggak perlu pakai pedang, nggak perlu pakai sianida taruh di kopi. Membunuh tidak perlu pakai samurai, pakai pistol, pakai AK-47. Cukup dengan kebencian kita sudah membunuh. Cukup kita tidak mau mengampuni kesalahan sama dengan kita sudah membunuh. Kita merendahkan orang lain, menyerang pribadi, kita juga membunuh pengharapannya. Jangan berzinah. Apalagi berzinah, diseriil, kumpul kebo, selingkuh. Pokoknya perbuatan bersini, main pelacur, punya simpenan, punya TTM-an. Terus jangan mencuri. Mencuri tidak hanya mencuri jagung tetangga, tapi juga bisa mencuri waktu di kantor, bawa barang-barang di kantor untuk pulang, untuk kepentingan pribadi, sama dengan mencuri. Mencuri waktu kerja dengan tidur, waktu kerja dengan bolos, waktu kerja dengan telat, itu sebenarnya sudah mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta, apalagi ngomong hoak, ngomong palsu, ngomong bohong, hati-hati nih. Terus hormatilah ayah dan ibumu. Apalagi kita ini harus respect dan hormat kepada orang tua kita. Mungkin ada beberapa orang mungkin yang orang tuanya nggak layak dihormatin. Karena apa? Waktu kecil udah dibuang, atau dilecehkan, atau orang tuanya kasar segala macam. Kita harus tetap hormati. Kita harus hormatin orang tua kita, ayah dan ibumu kita. Kalau kita nggak menghormati orang tua, Alkitab ngomong umur kita pendek dan susah. Terus kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini nggak gampang nih, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita disuruh mengasihi orang lain seperti diri kita itu, kalau orang lain jengkelin, kita tetap mengasihi loh. Orang menyebalkan tetap harus mengasihi loh, harus tetap mengampuni loh. Terutama kalau sesamamu, termasuk pasanganmu. Kalau pasanganmu baik-baik saja, gampang mencintai mengasihinya. Tapi kalau pasangan hidupmu itu selingkuh atau berzina, kamu bisa mengasihi nggak? Nggak gampang kan? Tapi harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Artinya nggak boleh benci, nggak boleh dendam, nggak boleh balas dendam, nggak boleh hal yang bertentangan dengan kepentingan Tuhan. Makanya kalau mengasihi orang yang baik itu gampang. Tapi mengasihi orang yang menyebalkan, melakukan kesalahan, melukai, atau melakukan hal buruk terhadap kita itu nggak gampang. Nah, tapi it is real. Arti kata mengasihi adalah mengasihi orang yang benar-benar nggak layak dikasihi. Tapi kalau mengasihi orang yang kita bisa kasih, orang baik, orangnya sopan, orangnya hormat, itu mudah. Tapi mengasihi orang yang menyebalkan, menjengkelkan, melukai, menyakiti, segala macam yang buruk-buruk, itu diperlukan kasih karunia. It is real, perlu kasih karunia. Supaya kita bisa mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Bukan malah membenci, bukan malah jengkel, bukan malah dendam. Ini penting sekali. Terus kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Bayangin, kalau ini kita dilakukan, diminta sama kita hari ini, apa kita bisa lakukan? Jual mobil kita, jual aset kita, suruh ikut Tuhan. Pasti jawabnya begini, nah itu kan orang belum ikut Tuhan, saya kan udah ngikut Tuhan, masa harus menjual? Pasti pakai alasan seperti itu. Tapi kalau hari ini Tuhan minta harta kita siap sedia nggak? Apalagi gembala-gembala gereja ini, gembala-gembala yang duitnya banyak disimpan di bank itu. Terus jemaatmu melarat, jemaatmu miskin, jemaatmu kekurangan, hari ini perlu makan. Apa cukup dikasih beras 5 kilo dan Indomie 10? Mana bisa kenyang sih mereka? Nggak punya kerjaan. Mau nggak pakai uang kas gereja untuk membiayain? Saya itu kenal hamba Tuhan, namanya Pak Ari Wibowo, di GPI Cut Mutia di Bekasi. Sampai dari awal PSBB awal, dari awal pandemi ini ada, itu tiap bulan kasih sembako. Tiap bulan beras 10 kilo kepada jemaatnya loh, banyak jemaatnya yang dikasih. Minyak, kecap, gula, kornet, itu dikasih tiap bulan, dikasih. Dan sampai hari ini Tuhan cukupin. Kalau Bapak Ibu menabur, temuin GBI, tetap
gereja GBI, namanya Pendeta Aribowo biasanya dulu di Hotel Garuda, tapi GBI Jut Mutia di Bekasi Barat. Rumahnya di perumahan di dekat Kartini, saya lupa perumahan apa itu. Karena saya punya hubungan baik dengan mereka. Nah, ini hamba Tuhan murni loh, menabur, real menabur, benar-benar menabur hidupnya. Hidup orangnya sederhana. Tapi banyak pendeta kan hidupnya sekarang bermewah-mewahan. Uang persembahannya, persepuluhannya, segala macam lah, disimpan di bank. Nilainya bukan hanya miliaran, ratusan miliar, bahkan ada triliunan. Terus ngelihat jemaatnya kere, jemaatnya marah, melarat, kekurangan gara-gara pandemi ini usahanya babak belur. Mau bantu nggak? Paling dibantu ala kadarnya doang. Saya jamin itu. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang itu susah. Kalau hari ini kita minta nih, mobil kita suruh jual untuk kasih orang yang di sekitar yang melarat-melarat, kita pasti mikir 2 kali lipat. Atau suruh keluarin uang di deposito kita untuk bantuin orang miskin. Nggak gampang ini. Kalau kita baca ayat ini kan gampang. Makanya nggak gampang orang masuk mengikuti Yesus itu nggak gampang. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kenapa muridnya gempar? Karena muridnya juga punya harta. Muridnya Yesus itu bukan miskin. Mereka adalah orang yang punya duit. Jangan dianggap kalau ngikut Yesus itu murid-muridnya miskin. Mereka tuh hebat itu. Bukan orang melarat, bukan orang kekurangan tuh. 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu itu mungkin. Makanya hari ini, benar nggak kita mengikut Yesus? Kalau Tuhan minta, Tuhan nggak minta duitmu deh, Tuhan nggak minta mobilmu, atau Tuhan nggak minta rumahmu untuk suruh jual kasih orang miskin. Coba simple aja. Tuhan minta hatimu sungguh-sungguh, atau Tuhan minta waktumu dari 24 jam dalam sehari itu diminta 2 jam. Mau kasih nggak sama Tuhan? Pasti banyak alasan. Pak, aku sibuk, Pak, aku begini. Dari waktu lo itu nggak akan mudah loh. Makanya ikut Tuhan yang sungguh-sungguh itu tidak segampang kata orang. Kalau ngikut-ngikut asal ngikut ya gampang. Tapi kalau ngikut dengan embel-embel pikul salib sangkal diri itu ya tidak gampang. Kalau Tuhan minta hartamu hari ini, apakah gembala mau keluarin uang kas untuk bantu jemaat yang miskin? Pasti mikir 2 kali. Enggak 2 kali lagi, 10 kali mungkin. Direnung-renungkan, dipikir-pikirin. Atau kita aja. Kalau saya hari ini mau kasih apa? Saya jual aset sudah beberapa tahun ini juga belum laku, apalagi dikena pandemi. Nggak gampang ini. Kalau Tuhan nggak tuntut uang lah, nggak tuntut harta deh. Tuhan tuntut kita waktu, rutin deh. Dalam 24 jam sehari itu diminta 2 jam. Mau nggak kita kasih untuk Tuhan? Nggak gampang toh. Kalau ngomong kan gampang. Hidupinya kan jerit-jeritan kan, dagingmu teriak-teriak kan. Daging saya juga teriak-teriak. Nah, kayak begini itu perlu komitmen. Makanya ikut Tuhan itu perlu komitmen. Suka, senang, sedih, bahagia itu harus setia. Ikut Tuhan itu tidak boleh anggot-anggotan. Hari ini cinta Tuhan, besok males-malesan. Cinta Tuhan lagi, besok males. Komitmen, stabil. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Jadi orang Kristen gampang. Yang ngikutin jalurnya Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak gampang. Perlu proses. Tambah hari kita diproses terus. Hari ini mungkin menyerahkan diri hanya 20%. Terus diproses 30%, 40%, 50%, sampai 100%. Sampai titik tertentu kita bisa mengenal kepenuhan Kristus. Tadi kita menyerahkan hidup kita itu serius. Jangan hari ini ya kita dikuasain oleh harta kita. Hartamu di mana? Di situ hatimu loh. Kalau hati kita ini mikirnya kebanyakan duit, mobil, rumah, deposito, bisnis usaha, ya hatimu di sana, hartamu di sana. Ayo,
Apakah itu jadi pegangan hartamu? Belum tentu. Hari ini saya mendengar berita tetangga saya yang umurnya belum terlalu tua meninggal. Karena apa? Nggak tahu kan rahasia umur orang. Terus kita selama tinggal di bumi mau hidup nyantai, mau hidup menikmatin dunia. Terus kita nggak memiliki komitmen dan kesetiaan. Terus kita kalau dipanggil Tuhan mendadak mau ngapain? Mau ngomong apa tuh sama Tuhan? Mau bertanggung jawab apa? Mau ngomong gini, Tuhan inilah aku udah selesai ini hambaku. Konyol namanya. Belum tentu Tuhan kenal kita. Saya juga kadang konyol ngelihat hamba-hamba Tuhan itu khotbah di rumah duka. Pernah suatu hari ada jemaat meninggal jam 2 malam. Mobilnya kebakaran di tol, hancur, hangus, benar-benar hangus. Saya pikir ini orang kerja di kantornya jam 5 udah pulang. Dan dia kelayapan sampai jam 2 malam. Jam 2 malam, mobilnya tabrakan mungkin mabuk di tol. Nabrak truk dan mobilnya hancur, benar-benar hancur. Terus di rumah duka saya datang, pendeta yang ngomong, wah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia sudah menyelesaikan garis akhir. Dan dia sedang bersama Bapa di surga. Tunggu dulu dong. Tidak semudah itu, surga itu tidak murahan. Ada harga yang harus dibayar. Bahkan Yesus sendiri pikul salib itu membayar harganya. Terus kita mau nyantai-nyantai enak-enakan. Tunggu dulu. Jangan pikir sekali selamat tetap selamat. Keselamatanmu itu bisa hilang kalau hidupmu nggak benar di hadapan Tuhan. Terus setelah diselamatkan mau hidup serampangan. Mau hidup sembrono, hidup penuh kepahitan, hidup pelit, kikir, meleki, nggak mau ngampuni, jahat sama orang. Tunggu dulu. Ikut Tuhan itu perlu pikul salib sangkal diri. Pikul salib sangkal diri. Itu serial setiap hari. Sampai hati kita itu nempelnya ke Tuhan. Bukan nempel kepada hal yang hari ini ada di muka bumi ini. Nempel ke duit, nempel ke mobil, nempel ke aset, nempel ke tanah, nempel ke rumah, nempel ke apartemen, nempel ke nama baik. Buat apa? Hati kita itu harusnya nempel ke Tuhan. Itu serial nempel ke Tuhan. Kalau hari ini masih belum nempel ke Tuhan, harus benar-benar berubah dan pikul salib sangkal diri. Saya pun masih dalam proses terus setiap hari, benar-benar diremukkan. Dan saya mengalami peremukan yang luar biasa. Dan saya nikmatin bersama Tuhan tentunya. Karena Tuhan mau hati saya. Tuhan mau hidup saya lebih menyenangkan Dia. Bapak Ibu juga harus melakukan yang sama. Ketika diremukkan, diizinkan Tuhan melembutkan hati, memproses, membentuk hati kita, semakin nempelnya ke Tuhan, bukan nempel ke harta, apalagi nempel ke sifatnya hal yang duniawi yang hilang. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu akan mengalami perkara ilahi yang ajaib dan luar biasa. Saya percaya kita akan terus berjalan dalam kesempurnaan, dibawa menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan, dan dapati menjadi murid yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. God bless you.